Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pagi ini alhamdulillah dengan izin-Mu ya Allah kita bersua kembali lanjutkan pembicaraan kita bagaimana cara-cara orang Minangkabau untuk mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga pada akhirnya tercapai bahagian di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inti dari doa itu ialah agar kita selamat dunia dan di akhirat. Nah, kaum muslimin yang kita cintai, kita sudah menyampaikan 3 dalil yang menjadi pokok pembicaraan kita. Pertama adalah surat At-Tahrim, surat nomor 66 ayat 6. Kemudian surat An-Nisa ayat 9. Di mana di dalam surat An-Nisa ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang-orang beriman itu merasa khawatir bahwa anak dan cucu keturunan mereka akan merupakan anak yang lemah di sepeninggal mereka. Oleh karena itu, ajarkanlah pendidikan itu secara benar. Falyattaqullah, dengan bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dengan perkataan-perkataan yang baik, qaulan sadida, dengan perkataan-perkataan yang mulia, tegas, dan memberi pelajaran yang membuat segala kebaikan itu insyaallah dapat dipastikan menuju kebaikan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perkuat bahwa Islam itu berkembang dengan pesat dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang utama di dalam Islam, berjuang di dalam Islam, dan merekalah yang akan menjadi pewaris dari agama Islam ini. Nah, dan ini tentu tidak bisa terwujud begitu saja, tetapi harus kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu Allah, seperti yang sudah kita sampaikan di dalam surat At-Tahrim, mengingatkan kita agar orang-orang beriman memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Saudaraku, kata pepatah yang tidak asing bagi kita, yaitu kalau paku kacang balimbiang tempurung lenggang-lenggangkan, bau menurun ke saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbing, urang kampung dipatenggangkan, tenggang sarato jo caronyo. Menunjukkan bahwa kebaikan itu harus dibagi-bagi. Untuk apa? Untuk semua kita orang-orang beriman. Dan kita di Minangkabau itu adat basandi sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat memakai, pegang teguh, tidak boleh goyah sedikit pun. Indak lakang dek paneh, indak lapuk dek hujan. Karena itu orang Minang tidak akan pernah meninggalkan prinsip-prinsip seperti ini. Dan itu menjadi kekuatan orang Minang. Kita teringat ini dengan doa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, di mana di dalam surat Ibrahim ayat 14 Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang melaksanakan sholat, muqimas sholah, wa min zurriyati, dan juga anak keturunanku, zuriyahku. Rabbana taqabbal
taqabbal du'a, wahai Allah yang mendengar segala doa kebajikan dari hambanya wa istimewa, tentu dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim itu menjadi panutan bagi kita, bahwa doa terhadap generasi itu juga menjadi hal yang penting kita pegang teguh, kita genggam erat. Jangan sampai generasi itu menjadi generasi yang lemah. Nah, inilah yang diwariskan oleh masyarakat secara turun-temurun. Dan itu terpati dalam ABS SBK Saam. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah Sarak Mangato adat memakai. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena langit boleh runtuh, tetapi keyakinan kepada Allah, pendidikan yang sesuai dengan ketentuan Allah itu tidak boleh berubah, abadi, eternal. Dan itu kita yakini bahwa itu adalah tuntunan dari Yang Maha Mencipta, Allah, Yang Maha Berkuasa, Allah, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di dalam surat At-Tur ayat 21 juga dijelaskan oleh Allah seperti itu, bahwa orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang beriman itu bersama kaumnya, zurriyatahum, dalam keimanannya, maka mereka akan bertemu nanti di surga, akan dihubungkan mereka sesamanya sehingga penuh dengan kebahagiaan. Itu artinya bahwa komunikasi sesama orang beriman itu abadi, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, ketika kita ingin mewariskan nilai-nilai agama kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu, upaya yang bersungguh itu tentu mempunyai suatu strategi yang telah digariskan oleh Allah, menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang abadi itu. Dalam din, dalam suatu agama, yakni agama Islam. Kita meyakini sepenuhnya bahwa pendidikan tidak bisa dilakukan dengan setengah hati, tetapi dengan penuh ketakwaan kepada Allah, haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh meminta kepada Allah, sehingga diperoleh hasil yang sangat besar. Beberapa hal yang menarik. Pertama, pendidikan sebelum lahir, prenatal education. Nah, ketika kita mempelajari Islam itu dalam aspek-aspek pendidikan, maka kita paham bahwa di dalam agama Islam, aspek-aspek prenatal education, pendidikan sebelum lahir, itu sangat dipentingkan. Bukan hanya setelah lahir itu juga begitu, tetapi sebelum lahir ada ketentuannya. Nah, apa ketentuannya itu? Di antaranya adalah cara-cara memilih jodoh. Nah, ini sebelum lahir ini. Jadi ketika seseorang ingin mencari jodoh, mencari calon istri, calon suami, maka dipilihlah pasangan yang baik.
pasangan yang baik itu tentu yang menjadi prioritas adalah agama. Fasfar bizatid, utamakanlah agamamu. Nah, kalau agama itu sudah bagus, insya Allah akan melahirkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Adanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah ini sudah menjadi modal yang kuat untuk menjadikan anak-anak nanti bertakwa kepada Allah. Jadi dipilih dulu yang paling bertakwa. Misalnya, seorang bapak ingin mencari seorang menantu untuk anak gadisnya atau untuk anak bujangnya. Atau seorang ibu ingin berupaya atau melihat seseorang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka pilihlah hal seperti itu. Ada pilihan-pilihan lain, misalnya cantik, nah, karena cantik, karena gagah, ya. Kemudian atau karena dia hartawan, kaya dan sebagainya. Ini memang menjadi pilihan, tetapi pilihan tersebut mestinya bukan pilihan yang pertama, tetapi adalah pilihan kedua. Nah, jadi pilihan pertama itu yang primer itu adalah agamanya. Keyakinan agamanya, apakah dia beragama Islam, apakah akidahnya baik, apakah akhlaknya baik, lalu baru yang berikutnya seperti wajahnya, ketampanannya, apakah dia tampan, cantik, lalu berikutnya mungkin hartanya, bangsawannya atau asal usulnya dan sebagainya. Nah, jadi ini di dalam Islam merupakan bentuk education, bentuk pendidikan untuk mencari atau membina masyarakat supaya menjadi masyarakat yang soleh. Nah, untuk mencari atau menemukan calon atau pilihan-pilihan yang akan dijadikan anak, menjadikan menantu, mendapat anak-anak yang soleh itu, maka sang ayah atau sang ibu haruslah soleh terlebih dahulu. Kalau masyarakat Minangkabau ingin menjadikan anak-anak mereka, cucu mereka sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka terlebih dahulu orang tua mereka itu menjadi orang tua yang baik dan soleh pula. Jadi ketika para orang tua sudah menjadi orang-orang yang soleh, ibu-ibu sudah menjadi ibu-ibu yang soleh, lalu anak-anak insya Allah akan menjadi anak-anak dan anak-anak cucu nanti yang soleh pula. Jadi doa tentu berbarengan dengan usaha. Doa kita udah pasti bahwa masyarakat kita adalah suatu masyarakat komunitas yang soleh, yang baik. Maka tugas kita adalah berdakwah kepada para orang tua, para calon orang tua, masyarakat kita yang di dalam Minangkabau itu disebut masyarakat Ampe Jinih. Penghulu, nenek mama, alim ulama, bunda kandung dan sebagainya.
maka mereka itu mesti dalam suatu kelompok, dalam suatu tatanan masyarakat yang berbudaya sesuai dengan adat basandi sara basandi kitabullah. Nah, itu satu saudaraku, bahwa untuk melahirkan generasi yang soleh harus ada upaya jauh-jauh hari sebelumnya yang kita sebut prenatal education, pendidikan sebelum lahir dengan cara mencari calon menantu, calon suami, calon istri yang soleh. Nah, tentu kita berupaya. Nah, kalau seandainya tidak seperti yang diharapkan benar, ada kelemahan-kelemahannya, maka tugas kita selanjutnya adalah untuk menjadikan anak-anak, menantu calon yang sudah menjadi anggota keluarga kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pendidikan sebelum lahir itu. Nah, ada di dalam agama kita yaitu doa. Misalnya ini sudah menikah. Nah, sebelum menikah ini mereka dituntun dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana mencari jodoh, kemudian menemukan jodoh, kemudian ada aturan-aturan syariat yang tidak boleh dilanggar. Nah, sebelum malam pertama misalnya, ini sebelum mereka itu bergaul suami istri, untuk memberikan melahirkan anak-anak cucu yang soleh itu, maka diajarkan oleh Rasulullah doa. Intinya doanya itu ialah meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, dan jauhkanlah kami dan anak-anak kami sekalian nanti yang akan dianugerahi oleh Engkau ya Allah, terjauh dari setan dan mara bahaya. Ini luar biasa. Jadi kita meyakini bahwa hubungan suami istri pun merupakan suatu ibadah. Nah, apa syaratnya? Tentu kita mulai dengan hal-hal yang baik, dengan niat yang baik. Kemudian kita doakan terjauh dari setan. Nah, jadi kalau kita tidak berdoa, kemudian kita mengumbar hawa nafsu kita, maka setanlah yang akan menunggangi kita. Maka terjadilah hal-hal yang buruk di tengah keluarga, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk anak cucunya. Dan itu terjadi sebelum lahir. Nah, sebelum lahir juga mereka harus tetap dibina. Dibina misalnya ya, dididik mereka dengan bacaan-bacaan, dengan Al-Quran, dengan membaca-baca buku Islam, dengan diskusi-diskusi, dan ditanamkan keyakinan
terutama terhadap ayah dan ibu pengantin baru itu untuk taat beribadah, taat sholat. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah ya Tuhanku, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadikanlah kami, jadikanlah saya, mereka, saya, antum sekalian orang-orang beriman, mereka yang melaksanakan sholat dengan sebaik-baik. Nah, itu artinya juga bahwa di tengah keluarga orang beriman, mesti mereka itu melaksanakan sholat. Ini terkadang yang terjadi yang perlu kita ingatkan. Sibuk mereka di hari perhelatan, bahasa sekarangnya walimah, ada hiasan-hiasan yang indah, kemudian ada keramaian, ada musik dan sebagainya, yang terkadang ada juga maksiat-maksiat. Kalau ini yang terjadi, maka ini sudah menjadi noda hitam di dalam keluarga awal, yang keluarga pertama mereka. Sudah menjadi titik hitam yang penuh dengan hal-hal yang tidak sebaiknya. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka upaya-upaya dari pendidikan sebelum lahir itu mesti berkesinambungan. Kalau tadi sudah dikatakan bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana melaksanakan ibadah selama kehamilan, selama menunggu datangnya anak-anak lahir, lebih dari itu juga mempersiapkan perbekalan bagaimana anak itu lahir dengan sebaik-baiknya, lahir dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras, dengan tangis yang sangat menggembirakan. Di sini tentu kita persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan fisik, dengan keperluan makan minum, dengan gizi selama kehamilan, kemudian sesudah melahirkan. Jadi program anak makan bergizi, program makan bergizi itu bagi orang Minang itu udah dari dulu itu. Alam tak kambang jadi guru. Jadi kalau ditanyakan kepada orang Minangkabau, makanan bergizi itu program baru itu bagaimana? Maka orang Minang heran ini, kok sekarang ditanyakan, kok sekarang diprogramkan, padahal ini sudah menjadi program sejak dahulu kala secara turun-temurun. Maka orang Minang itu memang sensitif terhadap makanan. Mereka akan memilih makanan yang baik, yang menyehatkan anak-anak mereka dan menyehatkan anak cucu mereka. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan kita bertemu di hari yang akan datang. Jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.